Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari video yang pertama yang masih membahas tentang PLSM. Di contoh ini kita hanya akan membahas tentang analisis PLSM untuk efek moderasi. Bagaimana untuk efek mediasi dan bagaimana untuk efek campurannya. Mungkin akan saya bahas tidak pada perkuliahan ini, sehingga nanti teman-teman apabila membutuhkan dua materi itu silakan bisa berkunjung ke YouTube saya, sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh informasi sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Sebelum itu, apa saja yang dibutuhkan ketika teman-teman akan melakukan analisis dengan menggunakan moderasi? Yang pertama adalah data. Teman-teman harus menyimpan data yang teman-teman miliki di Excel, di mana nanti teman-teman harus save as-nya adalah menggunakan CSV. Nanti kita akan coba lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman menggunakan di sini adalah Smart PLS 3.2.9 dengan saya. Jadi teman-teman menggunakan di sini PLSM itu adalah menggunakan software yang lain. Kalau kemarin teman-teman menggunakan softwarenya adalah software SPSS, maka untuk PLSM teman-teman diminta untuk menggunakan software yang lain, yaitu softwarenya adalah Smart PLS. Nanti kita akan mulai sama-sama bagaimana cara membuat projectnya, kemudian bagaimana membuat jalurnya, dan bagaimana cara menganalisisnya, kemudian bagaimana cara membaca hasil yang sudah diperoleh dari software ini. Baik, yang pertama kita akan mulai dari sisi analisisnya terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan membahas studi kasus yang mungkin bisa kita pakai sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Yang pertama adalah PLSM untuk efek moderasi. Efek moderasi itu adalah efek seperti apa? Jadi efek moderasi ini ada beberapa yang menyatakan bahwa efek moderasi ini adalah sesuatu efek yang menunjukkan adanya interaksi. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah lihat atau sudah membahas tentang variabel-variabel yang saya minta, maka teman-teman akan mendapatkan variabel moderasi, di mana variabel moderasi ini suatu variabel yang dia akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Di dalam variabel moderasi kita akan mendapatkan efek moderasi. Efek moderasi ini efek seperti apa? Jadi efek moderasi ini adalah efek yang menunjukkan adanya interaksi antara variabel independen dengan variabel moderator yang dalam hari ini akan mempengaruhi variabel independen atau endogen. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa di dalam PLS itu dia mengenal nama variabel independen dengan nama eksogen, kemudian variabel dependen dengan nama variabel endogen. Jadi namanya sedikit berbeda. Kemudian dari efek moderasi ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Bukan contohnya sih maksud saya. Metode yang bisa digunakan untuk melihat efek moderasi yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan metode PLS. PLS ini ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu product indicator approach. Jadi pendekatan perkalian dari indikator atau produk perkalian. Metode ini di dalam PLS dia kita gunakan ketika kita mau melihat atau kita gunakan ketika variabel independen dan variabel moderator itu memiliki bentuk reflektif. Reflektif itu jadi variabel efek mediasi ini dibentuk dari perkalian dari variabel independen dan variabel moderator. Jadi dikalikan. Nanti kita akan membentuk variabel moderator di mana variabel efek moderasinya ini merupakan perkalian dari variabel indikatornya, variabel independennya. Maaf kebelet ya. Jadi di sini kita punya variabel independen, ada variabel moderator, ada variabel interaksi. Jadi bentuknya nanti kurang lebihnya seperti ini, di mana variabel interaksi ini nanti merupakan perkalian dari variabel independen. Jadi variabel independen kita kalikan dengan variabel moderator. Jadi nanti dia adalah bentuk perkaliannya.
Kemudian saya berikan contoh, jadi suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh promosi, jadi variabelnya adalah variabel X-nya adalah promosi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah Ponorogo terhadap keputusan masyarakat, jadi Y-nya adalah keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah di bank umum syariah tersebut. Pada penelitian tersebut, peneliti memasukkan variabel pengetahuan sebagai variabel moderasi. Jadi pengetahuan sebagai variabel moderasi karena peneliti berasumsi bahwa tinggi rendahnya pengetahuan juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya keputusan seseorang juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga dari contoh ini kita akan mengambil judul pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan masyarakat menjadi nasabah Bank Umum Syariah di Kabupaten Ponorogo dengan pengetahuan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya indikator dan variabelnya, jadi kita akan punya 4 variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independennya adalah pertama promosi, yang kedua adalah kualitas pelayanan. Selanjutnya kita punya variabel yang lain yaitu variabel dependen. Variabel dependennya adalah keputusan menjadi nasabah. Dan yang terakhir adalah variabel moderator yaitu M. Kita simpulkan dengan M yaitu pengetahuan. Nah, sebelum kita membuat diagram jalur, kita harus menentukan indikatornya. Kemudian kita harus menentukan kira-kira masing-masing indikator nanti diwakili oleh berapa pertanyaan. Nah, di bagian promosi kita punya 3 macam indikator atau tiga indikator. Yang pertama adalah jangkauan promosi, kualitas media promosi, dan kualitas penyampaian pesan. Untuk contoh yang ada di sini, saya masih menggunakan bahwa satu indikator hanya diwakili oleh satu pernyataan saja. Sehingga nanti kalau teman-teman menggunakan hal yang lain dengan menggunakan 2 pertanyaan atau lebih juga diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah untuk indikator kualitas pelayanan, kita menggunakan 5 indikator: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati, dan kita kode KP1 sampai dengan KP5. Selanjutnya untuk variabel dependen ada keputusan menjadi nasabah, kita menggunakan 5 indikator. Yang pertama adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kemudian keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian mulai dari K1 sampai dengan K5. Selanjutnya ada variabel moderator yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan memiliki 3 indikator yaitu indikator pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Kita tuliskan PP1 sampai dengan PP3. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan masing-masing indikator ini, teman-teman diperbolehkan untuk membuat instrumen penelitian berupa angket. Kemudian angket yang teman-teman miliki selanjutnya akan dibagikan untuk mendapatkan hasil dari datanya. Sebelum masuk ke data, jadi ini datanya. Jadi model moderasinya tadi ada PP untuk promosi, P untuk promosi, KP untuk kualitas pelayanan, PP ini nanti untuk pengetahuan, dan K untuk keputusan menjadi nasabah. Bentuk datanya nanti seperti ini. Model yang dibangun nanti bentuknya seperti ini. Nanti kita akan coba bangun modelnya, dan yang selanjutnya nanti kita akan melakukan evaluasi. Sebelum ke sana, maka kita akan masuk kepada analisisnya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Sebentar. Nah, seperti yang saya bilang, sedikit berbeda dengan SPSS, di mana data yang kita miliki harus kita masukkan di dalam SPSS. Maka di sini teman-teman tidak harus memasukkan ke sana, tetapi ada persyaratan yang harus teman-teman gunakan atau teman-teman lalui, yaitu yang pertama, teman-teman harus save data yang teman-teman miliki dalam format CSV, Jadi nanti teman-teman bisa klik file, kemudian misalkan nanti save as, saya save as, karena punya saya sudah saya save as lagi saja, tidak apa-apa. Saya letakkan di sini data moderasi baru gitu aja ya. Nah, di sini teman-teman pilihnya adalah common delimited atau CSV, koma delimited. Jadi koma sebagai pemisahnya, jadi CSV, koma delimited.
betul, sudah kita save. Maka jadi nanti dia menggunakan koma delimited. Jadi ingat kita menggunakan CSV. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita harus menghitung jumlah. Kalau di PLS yang kita gunakan adalah nilai-nilai dari masing-masing indikatornya. Jadi cukup indikatornya seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke Smart PLS. Kita buat project yang baru. Kita buat project. Jadi moderasi. Contoh gitu aja ya. Kita sudah punya moderasi contoh, kita sudah dikasih path-nya, maka kita coba di sini ada double click to import data. Coba klik double click. Kita cari data kita adalah data moderasi baru, kita open. Kita beri nama data moderasi baru, kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan data kita sudah. Nanti kita kalau mau ngeklik di sini, nanti data kita akan masuk di sini. Jadi di sini ada indikatornya. Jadi data yang kita tadi tuliskan nama-namanya masuk ke dalam indikatornya. Kemudian kita sudah diberikan satu tempat atau satu bagian untuk menggambar model yang akan kita gunakan. Kita mulai dari model variabel kita ada 4, berarti kita buat 4 bulatan di sini. Jadi nanti teman-teman makainya di sini ada latihan variabel. Kita klik 1, 2, 3, 4. Kita perbaiki dulu biar kelihatannya bagus. Boleh kita beri nama dulu. Memberi namanya boleh diklik kanan, di rename, kita ganti X1, kemudian di sini kita ganti jadi X2, di sini adalah M, moderasinya tadi, terus yang di sini adalah Y. Dan kita klik OK, kita hubungkan, kita konekkan antara X1 ke Y, karena X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, moderasinya juga kita taruh di sini, M ke Y. Nah, kemudian kita akan membangun masing-masing variabel ini, konstruknya. X1 diwakili oleh P1 sampai dengan P3, teman-teman cukup blok seperti ini. Kemudian drag ke X1 seperti ini, nanti dia akan berwarna biru. Warna biru ini maksudnya adalah dia sudah dibentuk oleh indikator dari indikator penyusunnya atau outer modelnya. Kemudian X2 adalah KP1 sampai dengan KP5, saya masukkan seperti ini sama. Kemudian M dibentuk dari PP1 sampai PP3. Dan yang terakhir kepuasan dibentuk dari K1 sampai K5, seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini boleh diklik, kita taruh di sebelah kanan. Nah, model kita sudah selesai. Kalau modelnya seperti ini, maka kita masih masuk ke regresi yang biasa. Berhubung kita menggunakan efek moderasi, maka kita klik di bagian Y, klik kanan. Teman-teman lihat Add Moderating Effect atau boleh dari sini. Nah, di sini ada pilihan bahwa moderator variabel kita itu adalah M. Dan independen variabel kita yang pertama adalah X1, maka kita klik OK. Boleh kita nanti ganti namanya, jadi kita ganti nama dengan M1. M1 itu berarti maksudnya adalah moderating dari M dengan X1, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan seperti ini, M dengan X2. Oke. Sudah, proses kita selesai, kita beri nama dulu saja M2. Dari sini sudah selesai proses kita untuk membuat modelnya, jadi model kita nanti seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menganalisis? Cara di Smart PLS ini cenderung lebih mudah. Teman-teman klik calculate, PLS algorithm, kemudian klik start calculation, nanti dia akan bekerja secara otomatis, dia akan menghasilkan hasilnya sendiri. Nanti hasilnya seperti ini, nanti kita cek satu persatu. Jadi ada dua perintah yang kita butuhkan, yaitu yang dikalkulate PLS algorithm sama calculate bootstrapping. Kemudian kita start.
Jadi kita akan mendapatkan dua hal ini. Saya mulai dari yang pertama, PLS algorithm. Di PLS algorithm ini kita akan beberapa yang harus kita cek adalah di outer loading. Di outer loading pastikan bahwa semua yang ada di sini dia berwarna hijau. Artinya kalau berwarna hijau maka dia nilai yang di outer loading ini dia sudah lebih besar dari 0,7 sehingga sudah memenuhi kriteria dan indikator yang ada tidak perlu kita hilangkan atau kita buang. Jadi di sini sebenarnya teman-teman cukup lihat bagian di sini saja, outer loading. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian sini R square untuk mengetahui berapa besar sih sebenarnya pengaruh dari variabel ini. Berapa besar pengaruhnya teman-teman lihat di bagian F square. Kemudian selanjutnya ada construct reliability validity, ini yang teman-teman ambil. Kemudian ada discriminant validity, di sini ada discriminant validity. Kemudian yang terakhir adalah collinearity statistik di sini. Kemudian model fit. Jadi Smart PLS, SPSS, sebenarnya teman-teman cukup mengetahui kira-kira mana saja yang dibutuhkan. Teman-teman klik saja nanti dia akan keluar. Kemudian di bootstrapping kita akan lihat di bagian path koefisien. Kalau nanti kita memiliki yang indirect itu tidak langsung atau yang tidak langsung, nanti kita akan ketemu di sini berapa nilai-nilainya. Kemudian nanti ada total effect. Jadi kalau total effect kalau dia yang intervening nanti akan kelihatan. Terus kemudian di sini ada outer loading, di sini ada outer weighted. Jadi yang di sini di bagian bootstrapping yang akan kita lihat adalah path koefisien dan outer weighted. Kalau di bagian sini yang kita lihat adalah outer loading, kemudian R square, construct reliability validity, VIF sama model fit. Oke, kita lanjutkan ke Excel yang tadi, ke model. Jadi pertama yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan hasil ini adalah melakukan pengukuran outer model atau outer model untuk indikator reflektif. Outer model indikator reflektif kita gunakan pada bagian di sini. Loading factor, pastikan bahwa semua nilai yang ada di sini dia lebih besar dari 0,7. Bagaimana cara teman-teman untuk mengopinya? Teman-teman di sini ada Excel format, jadi teman-teman klik. Kemudian nanti teman-teman boleh masukkan di bagian misalkan di sini, saya taruh di sini. Ctrl V di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan bahwa oh ini ada hasil Excel-nya, jadi teman-teman lebih gampang untuk mengcopy hasil yang ada. Saya lanjut ke sini, jadi evaluasi model pengukuran outer model. Yang pertama adalah validitas konvergen, yang tadi kita copy di Excel, bentuknya seperti ini. Karena semua nilai loading vektornya memiliki masing-masing indikatornya dia lebih besar dari 0,7, maka kita simpulkan bahwa tidak ada indikator yang kita keluarkan dari model dan indikator-indikator yang ada ini sudah dapat mewakili variabel dan dapat kita analisis lebih jauh. Masih di validitas konvergen, selanjutnya adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Bentuknya nanti seperti ini, ada Cronbach alpha, ROA, composite reliability, AV. Kalau teman-teman lihat di bagian Smart PLS, berarti teman-teman nanti lihat di bagian sini. Construct validity dan reliability dan validity di bagian sini. Nanti teman-teman lihat, teman-teman copy sama Excel format, teman-teman copy, kemudian teman-teman bisa taruh di sebelah sini misalkan. Terus kemudian teman-teman bisa masukkan di sini sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil ini apa yang bisa kita baca? Yang pertama, bahwa nilai AV ini AV ya, bentar. Nilai AV-nya ini dia ternyata sudah lebih besar dari 0,5, maka persyaratan validitas konvergen dan reliabilitas terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah bagian Cronbach alpha, Rho sama composite reliability, ternyata dia semuanya sudah lebih besar dari 0,7 sehingga reliabilitas konstruknya telah terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke evaluasi model pengukuran atau outer model indikator formatif. Outer model indikator formatif kita lakukan dengan melihat hasil yang ada di pada bagian bootstrapping.
di bagian outer weighted, kita lihat p-value dari masing-masing indikator. Apakah masing-masing indikator memiliki p-value yang baik, di mana dia nilainya adalah kurang dari 0,05. Jika memang dia memiliki nilai kurang dari 0,05, maka masing-masing daripada indikator ini sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau masing-masing indikator signifikan. Jadi sama seperti yang tadi kita copy, kita taruh di Excel, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau konstruk dengan indikator formatif itu adalah hubungan dari indikator ini ke konstruk atau ke variabelnya. Maka kita untuk mengetahui dia pengaruh atau tidak adalah dengan melihat p-value-nya atau t statistiknya. Kalau t statistiknya lebih besar dari 1,96 atau p-value-nya kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Berdasarkan hasil ini kan kita tahu bahwa semuanya t statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya juga lebih kurang dari 0,05, maka semua indikator telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah multikolinearitas. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Di multikolinearitas adalah PLS algorithm. Kemudian teman-teman lihat di bagian collinearity statistik. Di sini ada VIF, ada inner VIF. Kemudian nanti teman-teman bandingkan dengan nilai yang ada, yaitu apakah nilai VIF yang diperoleh ini kurang dari 10 atau tidak. Kalau kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil yang diperoleh, karena nilai VIF-nya kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya adalah evaluasi model struktural. Evaluasi model struktural yang pertama adalah dari melihat nilai R-square. Teman-teman lihat R-square-nya di sini. Jadi di sini ada R-square. Teman-teman copy saja. Kemudian nanti teman-teman bisa deskripsikan. Apa yang dihasilkan dari sini? Sama dengan menggunakan regresi, jadi R-square ini maksudnya adalah semua variabel di dalam model mampu menjelaskan variabel X sebesar 0,834 atau 83,4%. Sisanya 16,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya adalah signifikasi parameter atau yang biasa kita sebut sebagai uji T. Uji T kita cek di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah X1 tidak berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikansinya 0,597 lebih besar dari 0,05. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel X2 berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikansinya sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Yang ketiga adalah variabel moderasi. Moderasi juga berpengaruh terhadap Y karena nilai p-value-nya adalah 0,000 kurang dari 0,05. Kemudian ada efek moderasi yang pertama, M bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan antara X1 dengan X2 karena p-value-nya dia lebih besar dari 0,05. Dan yang terakhir, M merupakan variabel moderasi karena mampu melihat hubungan antara X2 dengan Y, di mana M mampu membuat hubungan dari X2 dengan Y adalah semakin kecil atau semakin melemah. Dari signifikansi parameter ini yang signifikan itu adalah X2, M, dan efek moderasi. Kalau dari X2 sama dengan menggunakan deskripsi dari regresi seperti biasa bahwa koefisien X2 sebesar 0,273 menunjukkan bahwa pengaruh X2 terhadap Y adalah pengaruh yang positif. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian sama untuk M juga sama seperti itu deskripsinya. Kemudian ada quality index. Quality index di sini ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan. Kalau saya masih menggunakan yang SRMR karena dia kurang dari 0,08 maka menunjukkan bahwa model yang kita gunakan adalah model yang baik. Sekian dari saya sedikit informasi terkait dengan model PLS untuk efek moderasi. Apabila ada beberapa kesulitan di dalam memahami apa yang ada di sini atau apa yang ditulis, nanti bisa ditanyakan di kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mohon maaf atas pemberian yang tidak
full, maksud saya tidak semuanya saya berikan karena memang materi ini adalah salah satu materi yang baru, sehingga memang teman-teman harus banyak berlatih lagi. Kemudian beberapa buku yang saya bisa digunakan adalah sama dengan yang saya fotokan kemarin, dengan menggunakan bukunya Partial Square-nya Imam Ghazali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.